Di topik kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari Arima Box-Jenkins, yaitu berkaitan dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita melakukan peramalan menggunakan Box-Jenkins. Kemudian di subtopik kedua nantinya kita akan bahas bagaimana sih penerapan dari langkah-langkah atas peramalan dari Box-Jenkins. Oke. Kita mulai membahas terkait dengan apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan peramalan melalui Box-Jenkins. Langkah pertama adalah tentu saja kita perlu melakukan identifikasi model, di mana dalam identifikasi model ini nantinya kita akan mencari tahu apakah data itu sudah stasioner ataukah belum stasioner. Nantinya kalau datanya masih belum stasioner, kita akan melakukan differencing. Kemudian langkah yang kedua itu adalah melakukan penaksiran parameter. Jadi setelah kita melalui tahap pertama, yaitu adanya apakah stasioner atau tidak dari suatu data, langkah selanjutnya adalah melakukan penaksiran parameter. Dalam penaksiran parameter ini, nantinya kita akan mengidentifikasi apakah model ini akan menggunakan model ARK, MAK, ARMA-kah atau ARIMA-kah. Jadi lewat penaksiran parameter kita akan mencoba mencari tahu model yang tepat berdasarkan data yang kita peroleh. Nah, untuk mengetahui model mana yang tepat, maka Anda bisa melihat pada diagram dari korelogram, yaitu ACF dan PACF-nya. Langkah ketiga yaitu adalah pemeriksaan diagnosis model. Jadi dalam pemeriksaan diagnosis model di sini nantinya kita akan mencari tahu apakah model yang sudah kita pilih itu sudah fit atau tidak. Jadi dalam pemeriksaan diagnosis model nantinya kita akan menguji lewat uji white noise, di mana di sana kita akan mengetahui kalau misalnya suatu model itu sudah cocok atau baik, maka kita bisa melanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu forecasting. Jadi dalam langkah-langkah peramalan bisnis menggunakan Arima Box-Jenkins ini terdapat 4 langkah penting. Yang pertama adalah identifikasi model untuk menentukan stasionaritas atau tidaknya. Yang kedua adalah penaksiran parameter untuk mengetahui secara tepat model mana yang paling cocok. Kemudian langkah ketiga itu adalah pengujian diagnosis model untuk mengetahui apakah model yang sudah kita pilih lewat tahap kedua itu sudah cocok atau belum. Dan yang terakhir adalah kita melakukan forecasting dari model yang sudah kita bentuk. Baik, kita sudah membahas pada subtopik ini terkait dengan langkah-langkah detail pada Arima Box-Jenkins. Selanjutnya pada subtopik kedua kita akan bahas terkait praktik dari peramalan menggunakan Arima Box-Jenkins.